Halo, perkenalkan nama saya Francis Tompul dengan NIM 0540640889 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktik 1 dari pemrograman berbasis web, yaitu dengan soal Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Yang pertama, membuat halaman login, menginput email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, muncul pop-up yang berisi bahwa email dan password yang Anda masukkan salah. Kemudian terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box. Kemudian membuat dashboard menu. Menu utama yang terdiri dari tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progres DO bahan ajar, rekam bahan ajar, history transaksi bahan ajar, tampilkan grading berdasarkan waktu local time. Kemudian dashboard menu meliputi input, nomor delivery order, kemudian ketik tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, data ekspedisi tanggal pengirim, jenis paket, total pembayaran. Kemudian informasi stok bahan ajar menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript dump. Kemudian untuk struktur folder proyek dibuat seperti ini. Sintak praktik, index HTML, dashboard HTML, tracking HTML, stock HTML, CSS, style CSS, JS, script JS, asset, logo UT. Baik, di sini saya sudah membuat kodenya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan kode-kode yang saya buat. Oke, yang pertama itu HTML. Ini digunakan untuk sebagai kontak login. Kemudian HTML input type, ada email ID. Ini fungsinya untuk tempat pengguna mengetik email. Jadi email ini dipakai JavaScript untuk mengambil datanya. Kemudian input type password. Ini fungsinya untuk tempat pengetikan password. IP password yang membuat tulisan menjadi titik atau bintang. Kemudian button on click login. Login button ini saat tombol ditekan, fungsinya untuk login atau untuk dijalankan. Kemudian di bagian CSS ada body, font, family, array. Ini fungsinya untuk mengubah font, memberi warna abu-abu terang. Kemudian CSS yang ada container. Ini fungsinya untuk membuat box putih. Kemudian button background. Kemudian JOS columns data pengguna yang ada email, Rina, UTID, kemudian password Rina ini adalah database sederhana sementara untuk bisa digunakan untuk login. Nah, kemudian ada function login, fungsi utama saat tombol login ditekan. Const email ini atau dokumen gentle by ID ini artinya ambil isi dari input email. Const password untuk mengambil isi password. Kemudian const user mengambil data yang cocok. Return email ID, item email artinya email harus sama atau password harus sama. Kalau cocok login berhasil. Nah, kemudian ada array menampilkan pop berhasil. Windows location ini memindahkan halaman ke dashboard HTML agar dashboard HTML tidak error. Alert ini email password yang Anda masukkan salah ini akan muncul jika pesan gagal login. Jika email passwordnya yang salah atau ID emailnya itu salah, tidak cocok. Kemudian function tutup modal ini digunakan untuk menutup. Nah, kemudian ada dashboard HTML. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodenya. Nah, di sini ada .type HTML, fungsinya memberitahu browser bahwa file menggunakan HTML. Kemudian div class. Nah, ini digunakan untuk membuat menu di sebelah kiri. Kemudian HTML H2 sita UT. Ini menampilkan nama aplikasi. Kemudian ada here, dashboard HTML, di bawahnya ada dashboard. Nah, jika ini diklik, tetap berada di dalam dashboard. Kemudian ada here stock HTML, informasi bahan ajar ini menuju stok. Kemudian menu tracking,
Kemudian ada logout. Kemudian div class ini adalah bagian utama isi dashboard. Kemudian H1 ID greeting ini digunakan menampilkan misalnya selamat pagi, selamat siang, itu secara otomatis akan terbuka menampilkan. Kemudian ada div class ini digunakan untuk membuat box putih modern. Kemudian cause jam atau needed get hours ini mengambil jam dari komputer pengguna. Kemudian let greeting menyiapkan teks salam. Nah, di sini ada tracking HTML. Saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Nah, di sini ada meta name viewport. Fungsi ini agar website responsif di HP dan di laptop. Kemudian ada pixel. Ini bertujuan untuk judul halaman website, tracking pengiriman kita. Nah, kemudian di bagian body ada margin, ada font family, ada background. Ini berfungsi untuk menghilangkan berbentuk font, mengubah font, memberi background. Kemudian ada video garis, background juga. Kemudian ada margin left. Ini isi halaman bagi satu tengah agar tidak tertutup sidebar. Nah, di sini ada juga card, background border, radius digunakan untuk membuat kotak putih modern. Kemudian input untuk mempercantik form input. Kemudian ada button membuat tombol biru. Kemudian ada status color white digunakan untuk tampilan status pengiriman. Kemudian ada timeline item ini membuat garis timeline tracking. Div class digunakan untuk menu navigasi. Her menu menuju dashboard. Her stock HTML menuju informasi stok. Her tracking HTML menuju halaman tracking. Kemudian her login HTML kembali ke halaman login. Input type text ID nomor DO digunakan untuk input nomor delivery order. Kemudian failure contohnya 2023.1234 memberikan contoh input kepada user. Kemudian button on click cari tracking, fungsinya untuk mencari tracking yang dijalankan. Kemudian div class digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa, satu ekspedisi, dan timeline. Kemudian style ini dapat disembunyikan saat halaman pertama dibuka. Cons data tracking, data sementara berbentuk objek. Cons number dokumen central by ID mengambil nomor DO dari input user. Cons data untuk mencari nomor DO di database. Dokumen central by hasil tracking ini menampilkan hasil tracking. Kemudian central by nama menampilkan nama mahasiswa. Kemudian ada status tab menampilkan status pengiriman. Kemudian ekspedisi, kemudian ada datanya juga. Kemudian ada timeline tracking, di mana itu data perjalanan, semua perjalanan paket. Kemudian const-div membuat timeline baru. Div add timelist item menampilkan style timeline. Div inner HTML menampilkan waktu perjalanan, status perjalanan. Nah, di sini ada kode stok HTML. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Pertama itu ada head, ini berisi titel website, CSS, meta responsive. Nah, di bagian ada body margin font, ini menghilangkan jarak default, mengubah font, memberi warna. Kemudian di sini ada sidebar, ini membuat menu untuk sebelah kiri. Kemudian displaynya ini agar menu tersusun secara vertikal. Nah, di sini ada background, menu ini berubah menjadi warna biru. Di sini juga ada main, isi halaman bergeser ke kanan agar tidak tertutup sidebar. Kemudian ada card untuk membuat kotak putih modern. Kemudian table memenuhi layar. Kemudian ada table header. Kemudian ada input mempercantik font input. Kemudian ada button membuat tombol biru. Nah, di sini ada juga tombol delete-nya. Kemudian div class ini digunakan untuk menu navigasi. Nah, di sini ada help tracking HTML, ini menuju trackingnya. Kemudian ada kode barang, ada nama barang,
ada input jumlah stok, kemudian saya akan mencoba kode yang saya buat. Pertama kita ke index.html, kemudian nah di sini sudah muncul, masukkan email. Oke. Nah ini sudah berhasil. Oke, berhasil. Kemudian di dashboard kita akan mencoba responnya. Kemudian kita coba string, maka muncul ini. Kita akan mencoba masukkan nomor delivery-nya. Kemudian kita cari. Sini sudah muncul informasi pengiriman, ada nama mahasiswa, status, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Nah, kemudian kita ke stoknya. Sini sudah muncul hasil stoknya, dimana ada kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, vaksin. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pembuatan video ini atau aplikasi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perkembangan aplikasi saya ke depannya. Terima kasih.